Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab jaringan dan organ tubuh. Soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Jaringan saraf tepi yang menerima rangsang dari reseptor merupakan jenis neuron A. Afferent, B. Efferent, C. Motorik, D. Adjuster, E. Konektor. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Afferent. Jadi, jaringan saraf tepi yang menerima rangsang dari reseptor merupakan jenis neuron afferent atau saraf sensorik yang meneruskannya ke konektor. Oke, kita langsung ke soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tubulus ginjal, 2. kelenjar ludah, 3. kelenjar tiroid, 4. kulit luar. Jenis jaringan epitel bentuk kubus selapis ditemukan pada A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Jadi, jenis jaringan epitel bentuk kubus selapis itu ditemukan pada tubulus ginjal, kelenjar ludah, dan kelenjar tiroid. Kulit bagian luar tersusun oleh jaringan epitel pipih berlapis. Itu ada di bagian epidermis. Oke, kita ke soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Ciri dari jaringan otot lurik rangka ada di bawah ini kecuali A. Sel-sel penyusunnya tidak bercabang, B. Letak ini di tepi dan banyak, C. Bekerjanya dipengaruhi kehendak kita, D. Terdapat di saluran respirasi, E. Melekat pada rangka. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Terdapat di saluran respirasi. Jadi, di sini ciri-ciri dari jaringan otot lurik rangka itu ada 4. Yang pertama, sel-sel penyusunnya tidak bercabang. Yang kedua, letak ini di tepi dan banyak. Yang ketiga, bekerjanya dipengaruhi kehendak kita. Dan yang keempat, melekat pada rangka. Jadi, yang bukan ciri dari otot lurik rangka itu adalah yang D, terdapat di saluran respirasi. Oke, kita ke soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Struktur atau bagian yang terdapat pada jaringan epitel adalah A. Adanya membran basal, B. Adanya cakram interkalar, C. Adanya gula darah, D. Ditemukan sel osteosit, E. Ditemukan adanya makrofage. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Adanya membran basal. Jadi, di sini cukup jelas. Kita langsung saja ke soal nomor 5. Dari soal tipikal SBMPTN, jaringan epitel yang berbentuk silindris berlapis bersilia ditemukan pada A. Rongga perut dan dinding usus, B. Saluran telur dan tenggorokan, C. Permukaan kulit dan tiroid, D. Selaput paru-paru dan jantung, E. Kantong kemih dan ginjal. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Saluran telur dan tenggorokan. Jadi, jaringan epitel yang berbentuk silindris berlapis bersilia ditemukan pada saluran telur dan tenggorokan. Oke, kita ke soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Jaringan di bawah ini yang termasuk jaringan penyongkong adalah A. Tulang keras, B. Otot polos, E. Epitel kubus, D. Epidermis kulit, E. Bagian neuron. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Tulang keras. Di sini juga cukup jelas, jadi kita langsung saja ke soal nomor 7. Dari soal tipikal SBMPTN, yang termasuk jaringan penyongkong pada hewan ada di bawah ini, kecuali A. Jaringan adipose, B. Jaringan tulang, C. Jaringan pengikat, D. Jaringan otot, E. Jaringan darah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jaringan otot. Jadi, yang termasuk jaringan penyongkong pada hewan itu ada 4. Yang pertama jaringan adipose, yang kedua jaringan tulang, yang ketiga jaringan pengikat, dan yang keempat jaringan darah. Jadi,
Yang bukan jaringan penyokong pada hewan adalah jaringan otot. Oke, kita ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2019. Ciri khas otot jantung yang juga sebagai pembeda dengan otot rangka adalah A. Bergaris-garis, B. Tidak bergaris-garis, C. Strukturnya bercabang, D. Inti sel terletak di tepi, E. Berinti banyak. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Strukturnya bercabang. Jadi, ciri khas otot jantung yaitu strukturnya bercabang. Hal inilah yang membedakan otot jantung dengan otot rangka. Jaringan otot ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos ini memiliki satu inti di tengah, terdapat pada dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang kedua, otot lurik, atau yang disebut otot rangka. Disebut juga sebagai otot-otot lintang yang memiliki banyak inti. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini terdiri dari serabut otot serat lintang, tetapi antara sel-sel yang berdampingan, membran selnya beranyaman, dan merupakan jembatan penghubung yang disebut sincitium. Otot jantung disebut juga otot lurik involunter. Oke, ke soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2013. Berikut ini yang merupakan jaringan ikat adalah A. Tulang rawan, tulang keras, dan otot lurik, B. Tulang rawan, otot jantung dan darah, C. Tulang keras, otot polos dan darah, D. Tulang rawan, lemak dan darah, E. Otot lurik, lemak dan darah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Tulang rawan, lemak, dan darah. Jadi, jaringan ikat adalah jaringan yang mendukung banyak komponen untuk menjaga kekuatan. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan tulang keras dan rawan, darah, dan lemak. Oke, ke soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2019. Sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar adalah A. Neuron aferen, B. Neuron intermedier, C. Neuron eferen, D. Neuron sensori, E. Neuroglia. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Neuron eferen. Jadi, ada 3 macam sel saraf pada manusia. Yang pertama, neuron aferen atau neuron sensoris. Itu membawa rangsang dari reseptor ke pusat saraf. Yang kedua, neuron eferen atau neuron motorik, yaitu mengirimkan impuls dari pusat saraf ke organ efektor. Dan yang ketiga, neuron konektor, yaitu menghubungkan antar neuron. Sedangkan neuroglia itu merupakan matrik penunjang khusus yang berfungsi memberi nutrisi pada sel saraf. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2015. Berikut ini pernyataan yang benar tentang fungsi sakus pematicus pada burung kecuali A. Membantu menghasilkan suara pada waktu burung terbang, B. Membantu alat pernafasan untuk mengumpulkan udara, C. Mengurangi gravitasi pada waktu terbang, D. Mengatur suhu tubuh pada waktu terbang, E. Membantu mengatur pertukaran udara. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Membantu mengatur pertukaran udara. Jadi, fungsi sakus pematicus itu atau pundi-pundi udara ada 4. Yang pertama, membantu menghasilkan suara pada waktu burung terbang. Kedua, membantu alat pernapasan untuk mengumpulkan udara. Ketiga, mengurangi gravitasi pada waktu terbang. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh pada waktu terbang. Sementara pertukaran udara tetap dilakukan oleh paru-paru. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2013. Bagian sistem pencernaan yang memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah A. Duodenum, B. Usus besar, C. Lambung, D. Jejunum, E. Ilem. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Duodenum.
Jadi, bagian sistem pencernaan yang memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah duodenum. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2012. Pernyataan yang bukan pernyataan yang tepat antara organ dan fungsinya adalah A. Mulut mencerna amilum, B. Lambung mencerna protein, C. Usus besar mencerna protein, D. Mulut mencerna karbohidrat, E. Usus halus mencerna lemak. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Usus besar mencerna protein. Jadi, fungsi usus besar itu adalah penyerapan air dan pembusukan dari sisa makanan. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2012. Pencernaan mekanik hanya terjadi di rongga mulut, sebab proses pencernaan pada organ tubuh selain rongga mulut hanya merupakan pencernaan kimiawi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, pernyataannya kenapa salah? Karena pencernaan mekanik juga terjadi di lambung oleh otot-otot polos, bukan hanya di rongga mulut saja. Dan alasannya salah karena di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim, pencernaan mekanik juga terjadi di lambung oleh otot-otot polos. Oke, soal nomor 15 dari SIMAK UI tahun 2012. Struktur pada burung yang berfungsi untuk menggiling dan memfragmentasi makanan adalah A. Ventriculus, B. Crop, C. Esophagus, D. Bile, E. Intestine. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Ventriculus. Jadi, struktur burung yang berfungsi untuk menggiling dan memfragmentasikan makanan adalah ventriculus. Fungsi utama ventriculus adalah menggiling, bagian depan ventriculus berhubungan dengan perut kelenjar, dan bagian lainnya berhubungan dengan usus halus dan organ pencernaan lainnya. Urutan-urutan alat pencernaan pada burung itu yang pertama mulut, yang kedua esophagus atau kerongkongan, yang ketiga crop itu tembolok, yang keempat ventriculus yaitu lambung pengunyah, yang kelima intestin, dan yang keenam kloaka. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab jaringan dan organ tubuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.